Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Alam dengan NIM 25020950232. Di video kali ini saya akan membuat praktikum UTS, yaitu bagaimana mengkoneksikan wireframe satu sama lain. Pertama-tama kita masuk ke Figma. Kita klik, setelah masuk ke tampilannya seperti ini, kita langsung masuk ke menu desain. Setelah kita masuk, kita ubah namanya menjadi praktikum UTS. Setelah itu kita akan membuat frame, yaitu kita menggunakan desktop. Kita klik, terus kita sesuaikan. Setelah kita sesuaikan, kita ubah namanya di sini menjadi home. Setelah itu kita buat frame lagi seperti ini. Setelah seperti ini, kita ubah warnanya menjadi hitam. Setelah seperti ini, kita tambahkan teks. Kita ketik home. Setelah seperti ini, kita ubah menjadi poppins. Setelah itu kita ubah ukurannya menjadi 40. Kita ubah menjadi 24 karena 40 kebesaran. Kemudian kita ubah menjadi medium. Setelah seperti ini, kita Ctrl D. Kita ubah ukurannya menjadi 25, kemudian kita duplikat sampai 7 halaman. Setelah seperti ini, kita ubah namanya, kita ubah menjadi yang pertama, kita ubah menjadi sign in.
kita ubah menjadi sign in. Kemudian yang kedua kita ubah menjadi man. Yang ketiga kita ubah menjadi woman. Kemudian selanjutnya kita ubah kids. Kemudian sale. Kemudian yang terakhir shopping bucket. Setelah itu kita ubah ukurannya. Seperti ini. Jika sudah tampilannya seperti ini, selanjutnya kita kontrol D. Yang bagian ininya kita duplikat dengan cara kontrol D. Seperti ini. Kemudian kita duplikat lagi. Kemudian kita ubah namanya menjadi sign in. Setelah itu kita kontrol D lagi, kita duplikat lagi, kemudian kita sesuaikan, lalu kita ubah namanya menjadi man. Namanya kita ubah menjadi man. Kemudian kita duplikat lagi, kontrol D lagi, seperti ini. Sesuaikan jaraknya. Lalu namanya kita ubah lagi menjadi woman. Setelah itu kita duplikat lagi, kontrol D, seperti ini. Lalu kita ubah menjadi kids. Namanya kita ubah menjadi kids. Setelah seperti ini, kita buatkan lagi, kita duplikat lagi dengan kontrol D. Seperti ini. Lalu kita sesuaikan tempatnya. Setelah seperti ini, kita ubah namanya lagi menjadi sale. Setelah itu kita duplikat lagi, kita sesuaikan jaraknya lagi, lalu kita ubah namanya menjadi shopping bucket. Nah, setelah tampilannya seperti ini dengan 7 frame, selanjutnya kita berikan warna ya. Nah, kita sesuaikan jaraknya dulu agar lebih rapi. Seperti ini. Kita sesuaikan sampai rapi ya menurut kita, sampai sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah dirasa sudah rapi, selanjutnya kita memberikan warna. Yang pertama yaitu man. Kita ubah namanya, kita ubah warnanya menjadi warna
merah. Di sini domain kita ubah menjadi warna merah. Kemudian woman kita ubah menjadi warna biru. Lalu kids kita ubah kembali warnanya menjadi warna pink. Kemudian cell kita ubah warnanya lagi menjadi warna hijau seperti ini. Kemudian yang terakhir shopping bucket kita ubah warnanya menjadi warna kuning. Setelah semuanya diberikan warna, selanjutnya kita tambahkan teks di dalam kotaknya seperti ini. Yang pertama kita tulis men di dalam kotaknya, lalu kita ubah ukurannya seperti ini. Kita ubah ukurannya menjadi 96. Setelah itu kita sesuaikan di dalam frame-nya, kita rapikan seperti ini. Kemudian kita Ctrl D atau duplikat, kemudian kita taruh di woman, lalu teksnya kita ganti menjadi woman seperti ini. Kita rapikan, kita sesuaikan. Setelah itu kita Ctrl D lagi, kita pindahkan ke kids, lalu kita ubah tulisannya menjadi kids. Kemudian kita sesuaikan. Setelah itu kita Ctrl D lagi, kita kasih ke cell, kemudian hurufnya kita ganti lagi menjadi cell. Kemudian kita rapikan, lalu kita Ctrl D lagi. Yang terakhir kita taruh di shopping bucket, kemudian kita tulis shopping bucket seperti ini. Kemudian kita rapikan, kita sesuaikan. Kita sesuaikan agar rapi. Setelah seperti ini, kita akan membuat halaman di sign in atau cara masuk. Kita edit dengan cara kita tambahkan teks, lalu kita ketik tambahkan teks, lalu kita ketik user login seperti ini. Setelah seperti ini, kita rapikan tempatnya, lalu kita ubah menjadi semi bold
lalu ukurannya kita ganti menjadi 80 saja. Ukurannya kita ganti jadi 80 seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahkan frame lagi di dalamnya seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya, lalu kita taruh di bawah user login seperti ini. Setelah dirasa sudah rapi, selanjutnya kita ubah radiusnya menjadi 20 seperti ini. Lalu kita duplikat lagi dengan cara Ctrl D seperti ini. Lalu setelah itu kita rapikan, lalu setelah dirasa sudah rapi, kita tambahkan teks, yaitu yang pertama email. Setelah itu kita ubah ukurannya menjadi 36. Setelah diubah, kita ubah lagi menjadi light, lalu kita sesuaikan tempatnya, kita rapikan seperti ini. Setelah seperti ini, kita duplikat. Nah, kita ubah dulu ukurannya agar tidak terlalu besar, lalu kita duplikat. Setelah seperti ini, kita sesuaikan agar rapi. Setelah dirasa sudah rapi, yang selanjutnya kita akan membuat teks di bawah passwordnya dengan cara kita Ctrl D dulu seperti ini, lalu kita ubah tulisannya menjadi forget your account. Kita ubah menjadi forget your password seperti ini. Lalu kita rapikan, kita sesuaikan, lalu kita ubah menjadi light italic supaya tulisannya miring seperti ini. Lalu kita sesuaikan dulu. Kita ubah ukurannya menjadi lebih kecil, yaitu 24 seperti ini. Kita rapikan lagi seperti ini. Nah, kemudian kita membuatkan frame lagi untuk menu login. Kecil saja seperti ini.
kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Kita sesuaikan, kemudian radiusnya kita ubah, ukurannya menjadi 50 seperti ini. Lalu kita sesuaikan, kita rapikan. Setelah seperti ini, kita tambahkan teks, yaitu login, seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi semi bold. Kemudian kita ubah ininya menjadi, tulisannya menjadi monstrate, seperti ini. Setelah itu, selanjutnya kita ubah ukurannya menjadi 32. Lalu kita rapikan seperti ini. Kemudian setelah dirasa sudah rapi seperti ini, selanjutnya kita Ctrl D lagi untuk tulisan di bawah login. Kita Ctrl D. Seperti ini. Kemudian kita ubah namanya menjadi create new account, seperti ini. Setelah seperti ini, kita ubah menjadi medium. Kita ubah menjadi medium. Kita ubah menjadi regular. Kemudian setelah itu kita rapikan. Kita rapikan lagi agar terlihat lebih rapi, seperti ini. Setelah seperti ini, kita rapi-rapikan lagi. Setelah seperti ini, kita blok semua tampilannya, lalu kita sesuaikan di dalam framenya agar terlihat lebih rapi, seperti ini. Setelah kita membuat halaman sign in-nya, selanjutnya kita akan menghubungkan satu sama lain frame yang satu dan yang lainnya dengan cara yang pertama, kita klik home,
Lalu kita ketik prototype seperti ini, kemudian kita klik ini, kita klik sign in, kita hubungkan ke frame sign in seperti ini. Selanjutnya kita lakukan berulang, yaitu dengan kita lakukan berulang dengan main, kita hubungkan ke frame main juga, begitu selanjutnya sampai selesai. Seperti ini kita hubungkan satu persatu, kids ke frame kids, cell ke frame cell, dan shopping bucket ke frame shopping bucket, agar semuanya bisa terhubung seperti ini. Nah, selanjutnya di sign in kita lakukan berulang lagi. Menu home kita hubungkan ke frame home, begitu selanjutnya sign in ke tidak usah kita hubungkan karena kita ada di frame-nya. Kita langkahi ke main, kemudian kita hubungkan ke frame main, dan begitu seterusnya sampai di frame shopping bucket. Di sini saya menggunakan cara yang pertama, yaitu menghubungkan dengan cara satu persatu seperti ini. Kita percepat. Setelah kita hubungkan dengan satu persatu, tampilan penghubungannya seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita di sini, yaitu kita klik di sini, yaitu present. Nah, setelah kita klik present, tampilannya seperti ini, yang sudah terhubung satu dengan yang lainnya. Kita bisa ke sign in, ke main, woman, kids, cell, dan shopping bucket seperti ini. Kita bisa berpindah-pindah karena kita sudah menghubungkan frame satu dengan frame yang lainnya seperti ini. Baik, begitu saja praktikum saya kali ini. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.